selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 37. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Dan seperti biasa admin juga berharap semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 36 diceritakan Andi yang datang di acara ulang tahun Nancy malam itu. Entah sengaja entah tidak, tiba-tiba ketika Andi ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nancy, Andi didorong oleh Vino sampai tubuh Andi terhuyung dan hampir terjatuh. Beberapa orang nampak kaget melihat hal tersebut. Terlebih Nancy begitu kaget dengan apa yang dilakukan Vino terhadap Andi. Kini Andi yang sudah bisa menguasai diri kembali ke arah Nancy dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nancy sambil memberikan sebuah kado kecil kepada Nancy. Andi kemudian mundur dan mengambil segelas minuman yang terletak di sebuah meja. Nancy yang melihat Andi telah duduk dan menikmati minumannya saat itu Nancy segera meninggalkan teman-temannya dan menghampiri Andi. "Bagaimana kamu, tidak apa-apa kan?" "Agak apa-apa mbak, ini cuma hal kecil kok," kata Andi. Kemudian terlihat Nancy memandang ke arah Vino. Di dalam hatinya Nancy begitu kesal kepada Vino yang telah berbuat seperti itu terhadap Andi. Rupanya Vino ada perasaan suka terhadap Nancy dan Vino mengetahui Nancy menyukai Andi. Vino saat itu melihat sorot mata Nancy menunjukkan rasa ketidaksukaan terhadapnya. Dan ini semakin menambah rasa tidak suka Vino terhadap Andi. Pesta yang semakin ramai itu kini dipenuhi oleh tamu undangan. Kali ini Andi masih duduk dan Nancy berdiri di sampingnya. Sementara Vino dan dua orang temannya masih terus asyik dengan perbincangannya. Nancy malam ini terlihat memandang Andi tidak seperti biasanya. Andi yang biasanya tampil sederhana dengan seragam cleaning service-nya. Malam ini Andi terlihat sangat berbeda. Pakaian kasual yang dikenakannya membuat Andi terlihat begitu cool dan menawan. Nancy kemudian beranjak dari tempat itu dan mengambil 2 gelas minuman. Satu buat dirinya dan 1 gelas untuk Andi. Perlakuan Nancy yang terlihat istimewa terhadap Andi tersebut rupanya membuat beberapa orang pria cemburu terhadap Andi. Di tengah-tengah acara yang meriah tersebut tiba-tiba Pak Ferry dan istrinya keluar untuk menyambut para tamu undangan. Saat itulah Pak Ferry mencari-cari Nancy. Ternyata Nancy terlihat tengah mengobrol dengan seseorang. Pak Ferry kemudian mendekati putrinya. Dan alangkah terkejutnya Pak Ferry ketika mengetahui sang putri tercinta tengah berbincang-bincang dengan Andi. Maka Pak Ferry segera mendekati Andi dan membungkukkan badannya. "Selamat malam Tuan Muda. Terima kasih ya Tuan Muda sudah mau datang di acara ulang tahun Nancy," kata Pak Ferry kepada Andi. Ternyata hal tersebut menjadi pusat perhatian beberapa orang, termasuk Vino. Pemuda yang berduaan dengan Nancy tersebut terlihat begitu dihormati oleh ayah Nancy yang berkedudukan sangat tinggi di perusahaannya. Mendapat perlakuan seistimewa itu maka Andi menjadi sedikit kikuk dan Andi berkata, "Iya Pak, Mbak Nancy kan saya akrab juga. Ya saya pasti datanglah kalau diundang," kata Andi dengan sedikit bercanda. Mendengar kata-kata Andi tersebut Pak Ferry kemudian duduk di samping Andi dan berkata, "Tuan Muda, kesini sendirian atau dengan siapa ya? Kalau boleh tahu." "Ini saya sendiri saja Pak," kata Andi. Kemudian Pak Ferry memanggil istrinya. "Ma, kesini mas sebentar," kata Pak Ferry kepada istrinya yang sedang berbincang-bincang dengan beberapa tamu putrinya. Mendengar dirinya dipanggil oleh suaminya, maka Bu Nina segera menghampiri Pak Ferry.
Melihat sang istri yang kini telah berada di sampingnya, maka Pak Ferry segera mengenalkan istrinya kepada Andi. "Tuan muda ini, perkenalkan, ini Bu Nina, mamanya Nancy. Ma, perkenalkan, ini Tuan muda Andi, putranya Pak Nicholas." Bu Nina yang mengetahui kalau Pak Nicholas adalah bos besar pemilik perusahaan di mana sang suami bekerja. Saat itu Bu Nina tampak menyalami Andi dan memperkenalkan dirinya. Kini Andi terlihat berbincang-bincang dengan kedua orang tua Nancy. Nancy yang melihat orang tuanya begitu akrab dengan Andi. Di dalam hatinya Nancy semakin kagum kepada Andi yang dengan mudahnya menyesuaikan diri dengan kedua orang tuanya. Sementara Andi kini terlihat beberapa kali menengok ke arah Vino. Andi bisa dengan jelas melihat Vino memperlihatkan sikap yang kurang bersahabat atau malah membencinya. Sorot mata Vino tidak bisa menyembunyikan hal tersebut dari Andi. Jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Andi kemudian berbisik ke telinga Nancy. "Mbak, saya pulang dulu ya. Sepertinya kehadiranku tidak diharapkan oleh teman dekatmu. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik saya pulang dulu." Andi kemudian berdiri dan menyalami orang tua Nancy untuk berpamitan. "Pak, Bu, maaf, saya harus pamit dulu." Pak Ferry yang mendengar hal tersebut agak heran karena acara belum berakhir. Kenapa Andi tiba-tiba berpamitan? "Iya Tuan muda, silakan, dan terima kasih Tuan muda sudah berkenan hadir di acara ulang tahun Nancy." Andi kemudian berjalan pelan ke arah tengah-tengah acara. Ya, karena pintu keluarnya harus melewati tengah-tengah acara dulu. Di saat Andi berjalan itulah Pak Ferry bertanya pada Nancy kenapa Andi tiba-tiba berpamitan dan apa yang dibisikkan Andi tadi kepada Nancy. Mendengar pertanyaan ayahnya tersebut, Nancy kemudian berkata, "Itu ya, tadi Andi didorong sama Vino dan hampir terjatuh. Dia pamit soalnya takut Vino berbuat lebih nekat lagi." "Loh, memangnya Vino itu siapa?" "Itu Pak Vino, itu putranya Pak Riko yang direktur itu, Pak." Mendengar nama Pak Riko, kini Pak Ferry teringat Pak Riko adalah salah satu kenalan Pak Ferry. Dan kini Pak Ferry tahu bahwa Vino membawa-bawa nama besar ayahnya dalam pergaulannya. Pak Ferry menjadi tidak menyukai atas apa yang dilakukan Vino terhadap Andi. Maka kemudian Pak Ferry mengambil mikrofon. "Hadirin semua, selamat malam. Perkenalkan, saya ayahnya Nancy. Terima kasih atas kehadiran Anda. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada atasan saya yang saat ini datang ke acara ini. Walaupun beliau sudah mau meninggalkan acara." Andi kemudian berhenti ketika Pak Ferry mengucapkan hal tersebut. Pak Ferry yang melihat Andi berhenti. Kemudian Pak Ferry berkata, "Selamat jalan Tawan Andi, terima kasih atas kehadirannya dan hati-hati di jalan." Andi kini terlihat melambaikan tangan ke arah Pak Ferry dan dibalas dengan lambaian tangan juga oleh Pak Ferry. Vino dan para tamu undangan nampak terdiam dan tertegun ketika mengetahui ternyata pemuda tersebut adalah atasan ayahnya Nancy. Vino yang mengetahui kalau ayahnya Nancy adalah direktur perusahaan seperti ayahnya. Kini Vino bisa menebak kalau pemuda itu mungkin direktur utama atau komisaris perusahaan. Vino yang tadi begitu geram dengan Andi kini tiba-tiba perasaannya menjadi berbeda. Vino terlihat segan sekali pada Andi. Diam-diam Vino mengikuti Andi. Kini Vino melihat Andi tengah menuju sebuah mobil yang terlihat sangat mewah. Yah, mobil Wawan memang tergolong mobil yang sangat mewah. Mobil Vino pun kalah jauh harganya dibandingkan mobil milik Wawan tersebut. Maka Vino yang melihat Andi masuk ke mobil dan menjalankan mobilnya. Di saat itu Vino mengetahui kalau level Andi jauh di atasnya.
Kini Vino menjadi begitu khawatir jika Andi sampai membalas perlakuannya tadi. Sementara Andi yang tengah mengendarai mobilnya. Malam itu Andi mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Kini yang masih melajukan mobilnya. Andi terus memikirkan akan bisnis ayahnya. Pikiran Andi dipenuhi banyak hal. Ya, Andi saat itu tengah berpikir keras bagaimana meneruskan bisnis sang ayah. Semua terasa begitu kompleks, banyak hal yang mesti diketahui dan dipelajarinya. Pada saat itu, Andi berpikir pendidikannya saat ini belumlah cukup. Maka Andi kini berpikir dirinya harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi, yaitu menempuh program magister. Mungkin dengan pendidikan yang lebih tinggi Andi kelak bisa mempunyai kerangka berpikir yang lebih baik dan terarah. Dan itu tentu bagus untuk pengembangan bisnis keluarga. Kini 30 menit sudah Andi mengendarai mobilnya dan Andi kini telah sampai di rumah. Karena Andi kelelahan, maka Andi yang telah memarkir mobilnya segera masuk ke kamar dan tertidur. Kini hari telah berganti. Pagi itu Andi telah sampai di tempat kerjanya. Dan seperti biasanya Andi kini telah menyelesaikan pekerjaannya tepat jam 9 pagi. Andi seperti biasa dengan beberapa rekan kerjanya berkumpul di ruangan cleaning service. Pagi itu terlihat Roni, Firman dan beberapa rekan Andi berkumpul di ruang cleaning service untuk sekedar minum kopi dan berbincang. Tiba-tiba HP Andi berdering dan terdengar suara Pak Henry di seberang telepon. "Selamat pagi Tuan Muda. Tuan Muda diminta kehadirannya jam 2 siang hari ini untuk penandatanganan pengalihan kepemilikan perusahaan baru. Ini alamatnya ya Tuan Muda," kata Pak Henry sambil memberikan sebuah alamat kepada Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 37. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Terima kasih.